kalau butuh litiumnya di zaman-zaman kolonialisme gitu, bakal perang itu pasti ya ngerebutin Zimbabwe ya. When we invest in the Chinese and allow them to come and do what Zimbabweans are capable of doing, we are building China, not Zimbabwe. Terus udah kan untungnya buat Zimbabwe-nya dikit, masih harus dibagi dua juga tuh sama investornya tuh. Waktu itu kan kita sempat bahas tambang kobalt di Republik Demokratik Kongo ya, yang kalau gue bilangnya tuh jadi tumbal energi go green. Soalnya ya gara-gara kobaltnya diambilin terus, itu tuh jadi mengancam kesehatan masyarakat sana. Padahal keuntungan tambang kobaltnya sendiri tuh nggak banyak ngalir ke masyarakatnya. Yang jadi kaya tuh cuma pejabat sama investornya aja. Kalau masyarakatnya ya mereka cuma dapat racunnya aja. Ya ini buat lebih jelasnya masalah tumbal energi go green ini, lu bisa tonton di video gue yang ini ya. Ih, marketing di awal. Nah, buat sekarang gue mau bahas salah satu tambang penting lagi nih di Afrika yang banyak direbutin sama negara-negara di dunia. Iya, gue mau bahas soal tambang litium di Zimbabwe. Ya, mungkin ini lu juga tahu ya, kalau litium tuh adalah salah satu bahan penting juga di pembuatan baterai. Makanya industri ini tuh jadi besar banget di sana. Tapi apa terus dampaknya bakal kayak di RDK kemarin? Atau yang ini lebih aman? Atau mungkin lebih parah? Yaudah kalau gitu, langsung aja kita bahas kenapa semua negara di dunia ngincer industri litium di Zimbabwe. Dan seberapa besar sih dampaknya ke masyarakat di sana? Di Learning by Googling. Oke, sejauh ini kan udah beberapa kali ya kita ngebahas tentang pemanasan global dan polusi. Dan ya udah sering kita bahas juga, kalau makin kesini bumi tuh jadi makin panas karena efek rumah kaca yang banyak disebabkan sama polusi kendaraan bermotor dan pabrik. Dan dengan situasi yang kayak gini, Zimbabwe mereka nih punya cadangan mineral yang penting banget buat nurunin suhu bumi dan mencegah pemanasan global yang lebih jauh lagi. Ya, gue yakin lu tau lah, di beberapa tahun terakhir kan banyak banget tuh perusahaan-perusahaan otomotif yang ngembangin kendaraan listrik. Kayak kereta listrik, mobil listrik, motor listrik, sepeda listrik, pokoknya semuanya dilistrikin lah. Dan ya mau gimana lagi, soalnya namanya kendaraan kan emang penting banget ya buat mobilitas manusia. Kemana-mana, mau jauh mau deket, pasti naik kendaraan tuh jadi prioritas orang-orang. Gue yakin dikit banget pasti orang yang mau kemana-mana tuh mereka lebih milih jalan kaki. Itu pasti dikit banget. Soalnya kalau banyak pasti trotoar kan rame kan, dan jalan pasti nggak semacet itu. Makanya orang-orang prioritasnya pasti naik kendaraan. Tapi kalau kendaraannya tetap pakai BBM, bumi kan makin lama bakal makin panas ya. Makanya kita jadi butuh energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Yang nggak perlu lagi ngegunain minyak bumi atau batu bara. Energi terbarukan yang ngeluarin lebih sedikit emisi karbon. Dan karena itulah semua jenis kendaraan jadi dilistrikin nih sekarang nih. Bahkan nih kalau menurut World Economic Forum disebut berbagai pihak saat ini, mulai dari pemerintah negara, perusahaan, sampai organisasi internasional, mereka tuh juga udah ngasih seruan ke masyarakat buat ngegunain teknologi yang lebih ramah lingkungan. Dengan tujuan mencapai net zero emission atau NZE. Apaan tuh NZE? Jadi net zero emission atau emisi nol bersih ini adalah upaya dekarbonisasi buat ngurangin emisi karbon yang ada di atmosfer. Tapi walaupun disebut net zero emission, ini bukan berarti bener-bener nggak ada karbon yang dihasilkan sama sekali ya. Enggak. Karbonnya tetap ada, tapi jadi jauh berkurang. Ya soalnya buat sekarang nggak ada karbon sama sekali itu masih nggak mungkin buat dicapai. Jadi ya yang penting dikurangin dulu aja lah. Nah dipercaya target NZE ini bisa dicapai dengan ngebikin karbon yang dihasilkan sama aktivitas manusia nggak lebih banyak daripada karbon yang diserap sama bumi. Ini gue perjelas dikit deh ya biar lebih ngerti nih kita nih. Jadi kalau menurut World Resources Institute disebut pohon-pohon yang ada di bumi itu kan bisa nyerap karbon ya. Bisa ngebikin udara jadi lebih bersih. Tapi masalahnya selama ini karbon yang dihasilkan sama kendaraan bermotor dan pabrik tuh jumlahnya membludak banget. Jumlahnya banyak banget. Sementara kemampuan pohon-pohon buat nyerap emisi itu nggak sekuat itu. Belum lagi terus banyak pohon yang ditebangin juga kan. Ya makin-makin lah gara-gara itu. Nah di program NZE ini, emisi karbon tuh diharapkan bisa berkurang. Biar semua karbon yang dihasilkan tuh bisa diserap sama pohon. Dan kalau udah gitu kan jadinya kan udara bakal lebih bersih kan. Dan salah satu cara mencapai ini ya dengan penggunaan energi terbarukan kayak listrik dan baterai. Dan mineral utama buat ngebikin baterai adalah litium atau biasa disebut juga emas putih. Nah, iki yang diincer. Iki. Lithium is a critical component found in electric vehicle batteries, and reserves have been discovered throughout the continent, with Zimbabwe, Namibia, Ghana, Democratic Republic of the Congo, and Mali all having notable supplies. Nah, kalau menurut Mining Weekly disebut IMF tuh udah ngasih target kalau nanti di tahun 2030 ekonomi global tuh udah harus ngurangin emisi gas rumah kaca minimal 25%. Supaya nanti di tahun 2050, NZ itu bisa terwujud. Dan kalau menurut International Energy Agency disebut di tahun 2040, permintaan global atas mineral kayak litium, tembaga, dan nikel
itu tuh bakal ngelebihin permintaan batu bara saat ini. Jadi ini kan berarti kan nantinya kan penggunaan batu bara makin turun, tapi mineral-mineral lainnya tuh makin naik ya. Dan pastinya dengan prospek kayak gini, negara-negara yang punya cadangan sumber mineral vital tadi tuh bakal diincar buat investasi dong. Nah, Zimbabwe kalau menurut Visual Capitalis, mereka nih jadi negara dengan cadangan litium terbesar ke-6 di dunia. Di dunia mereka urutan ke-6, tapi kalau di seluruh Afrika mereka nih jadi yang nomor 1. Mereka nih punya litium paling banyak kalau di Afrika. Dan ya inilah yang bikin banyak negara pada ngincar Zimbabwe. Atau ya tepatnya ngincar cadangan litiumnya nih. Karena ya litium ini kan menjanjikan banget ya, udah pasti kepake banget nih di masa depan nih. Dan kalau gue sih kebayangnya kalau butuh litiumnya di zaman-zaman kolonialisme gitu, bakal perang itu pasti ya ngerebutin Zimbabwe ya. Most automakers have announced a transition to electric, meaning the demand for batteries and the minerals in them is going to skyrocket. In 2021, the world mined 540,000 metric tons of lithium. By 2025, the demand is expected to triple to 1.5 million metric tons, and by 2030, 3 million metric tons. Dan di antara semua negara yang punya investasi terbesar di industri litium Zimbabwe adalah Cina. Nih, anjir juga ya. Cobalt Republik Demokratik Kongo yang megang Cina. Ini litium Zimbabwe yang megang juga Cina loh. Ngeri juga nih. Kalau menurut Zimbabwe Investment Development Agency disebut dalam 6 bulan pertama tahun 2023 ini aja, udah ada 160 lamaran atau permintaan buat investasi litium dari investor-investor Cina. Padahal dari negara-negara lain kayak Amerika deh misalnya deh, itu tuh mereka tuh cuma ngajuin 5 permintaan doang loh. Nah ini Cina sampai 160, gila. Dan ya mau nggak mau ini ngejadiin Cina sebagai investor asing terbesar di Zimbabwe. Terutama di industri litiumnya nih. Dan selain itu kalau menurut Energy Capital and Power disebut Cina tuh jadi importer litium terbesar di dunia juga loh. Jadi emang bener-bener investasi banyak mereka di tambang-tambang litium. Terutama di Afrika, Amerika Latin, sama Australia. Ini mereka sadar prospeknya gede pasti ya, makanya sampai segininya ya. Mantap sih ini pergerakan Cina nih, gila. Tapi terus yang harus kita tahu di sini, yang cukup nyebelin nih, walaupun udah ada banyak investasi luar yang masuk buat litium Zimbabwe, tapi ini tuh investasinya tuh cuma di sektor hulu doang, cuma investasi di tambang litium mentahnya doang. Jadi di sana tuh cuma ada tambang buat ngambil litium mentahnya aja, tapi nggak ada pabrik buat ngolah litiumnya sampai jadi produk jadi gitu tuh nggak ada, sampai jadi baterai gitu tuh nggak ada. Jadi misalnya kayak Cina tadi aja, nah itu habis mereka nambang litiumnya, habis mereka ngambil litiumnya, itu litiumnya langsung mereka bawa ke Cina buat diproduksi jadi baterai di pabrik-pabrik di negara mereka. Jadi diambil-ambilin tuh litium Zimbabwe sama mereka, terus hasilnya dibawa ke Cina buat dibikin jadi baterai. Dan kalau udah jadi ya udah dijual lagi sama mereka ke seluruh dunia. Cuan mania udah tuh. Cina dapat cuannya gede, sementara Zimbabwe yang sebenarnya pemilik litiumnya itu cuannya segitu-gitu doang. Karena jatuhnya kan mereka jualan barang mentah doang kan. Terus udah kan untungnya buat Zimbabwe-nya dikit, masih harus dibagi 2 juga tuh sama investornya tuh. Jadinya ya makin dikit tuh buat Zimbabwe-nya jatahnya. Jadi ya gimana mau maju coba Zimbabwe-nya kalau gini caranya. Aduh. Ini berasa ada potensi bakal bernasib kayak Republik Demokratik Kongo ya. Ya kan ya? Ya gak sih? Ya kan? Western investors have been a bit more skeptical when it comes to investing in an environment like Zimbabwe, where there are a lot of risks. But of course, the Chinese have decided to take the risks and put in resources. Dan kalau menurut Foreign Policy disebut investasi Cina di litium ini tuh udah berlangsung sekitar 6 dekade loh. Dan masih terus berlanjut sampai saat ini. Apalagi terus dengan makin banyaknya kendaraan listrik yang diproduksi kan sekarang kan, makin kenceng lah bisnis baterainya Cina nih. Lu bayangin deh, di tahun 2022 aja permintaan atas litium tuh meningkat drastis loh. Dan ini bikin harga litium naik lebih dari 100% daripada tahun sebelumnya. Dan ini bisa begini karena ya balik lagi, sekarang baterai tuh udah dianggap penting banget kan. Makanya negara-negara yang punya banyak cadangan litium itu tuh dijadiin sasaran investasi. Termasuk Zimbabwe yang litiumnya tuh paling banyak se-Afrika. Ini sejujurnya sampai sini gue tuh ngerasanya kayak ini tuh mulia tapi ada busuk-busuknya juga ya. Mulia karena ini tuh mikirin nasib bumi kan, tapi terus busuk karena ya ada beberapa pihak yang mencoba memonopoli ini. Jadi bingung ya. Tapi ya emang harus diakuin juga dalam eksploitasi cadangan litiumnya ini, pemerintah Zimbabwe itu emang masih butuh investasi asing buat ngebantu mereka ngebangun industrinya. Karena ya belum bisa mereka kalau harus ngambil sendiri dan ngolah sendiri. Atau kalaupun mereka bisa ngambil litiumnya sendiri tapi nggak bisa ngolahnya, jadi dijual bahan mentahnya gitu aja, itu hitungannya mereka bakal tetap rugi loh. Jadi ya emang di posisi mereka saat ini mereka tuh masih butuh investor. Tapi terus kalau mereka salah milih investor juga, bisa-bisa nasib mereka makin kayak RDK tuh, yang negaranya tetap miskin dan penduduknya keracunan.
Padahal sumber daya alamnya tuh dikeruk abis sama investor asing. Ini kan jadi serba salah ya kalau gini ya. Makanya kalau menurut London School of Economics and Political Science disebut, harusnya lembaga yang ngawasin pertambangan dan investasi asing di Zimbabwe itu lebih aware soal ini. Mereka tuh jangan sembarangan asal ngasih persetujuan aja tuh. Harus bener-bener dipilih-pilih tawaran investor mana aja nih yang kira-kira bermanfaat buat negara dan masyarakat Zimbabwe. Harus ditilik-tilik tuh kira-kira yang mana nih yang bisa ngasih penanggulangan lingkungan yang baik dan juga bisa ngebuka lapangan kerja buat warga lokal di sana. Dan untungnya sekarang hal ini juga yang dipertimbangkan sama pemerintah Zimbabwe buat ngatur dan ngedegosiasi ulang kebijakan pertambangan di negara mereka. Kenapa negosiasi ulang? Ya soalnya kebijakan yang lama tuh kelihatan belum bikin masyarakat Zimbabwe sejahtera, makanya mereka pengen negosiasi ulang. Ya harus sih ini sih, harus begini. Masa dikeruk doang tapi mereka diem aja, jangan gitu dong. Its beneficiation and the value addition by Prospect Lithium Zimbabwe will position our country as an emerging and competitive player in the global lithium value chain world over. Jadi pemerintah Zimbabwe itu berharap dengan adanya cadangan litium yang melimpah ini, di tahun 2030 nanti, Zimbabwe itu bisa bangkit jadi negara ekonomi berpenghasilan menengah ke atas. Mereka mikirnya nggak apa-apa deh litium kita dieksploitasi sama negara-negara lain, yang penting derajat negara kita naik. Agak sedih juga ya dengernya ya. Dan kalau menurut Polet Kambamura, Wakil Menteri Pertambangan Zimbabwe, dia bilang, salah satu cara naikin derajat Zimbabwe itu dengan cara Zimbabwe bisa menuhin 20% dari total permintaan litium dunia. Dan di 20% ini mereka nih nggak cuma jadi pengekspor litium mentah doang ya. Syaratnya itu tuh jadi tuh, bisa menuhin 20% sama nggak cuma ngasih yang mentah doang. Soalnya kalau mereka bisa menuhin 20% permintaan dunia, tapi terus kondisinya masih terus begini, masih cuma ngekspor bahan mentah doang, ya ini sama aja bohong. Zimbabwe-nya dapat untungnya tetap cuma sedikit, jadinya ya negaranya bakal gitu-gitu aja, udah nggak akan berkembang. Makanya akhirnya sama mereka dibikin lah tuh kebijakan pembatasan ekspor biji litium mentah. Jadinya nantinya negara-negara investor asing harus membangun pabrik di Zimbabwe buat ngolah litiumnya. Jadi ya intinya Zimbabwe tuh pengen investasi yang selama ini cuma ada di sektor hulu, cuma ada di investasi tambangnya doang, ini tuh diubah jadi ada di sektor hilirnya juga. Jadi ada investasi di pengolahan hasil tambang litiumnya juga. We need to process our lithium and get value. We cannot, as a country, continue to be exporting primary products. Atau ini buat contohnya kita ambil Cina lagi deh ya. Soalnya mereka kan emang investor terbesar kan. Jadi dengan sistem investasi yang lama yang cuma di hulu doang tadi, yang investasi di tambang doang tadi, itu kan selama ini kan yang dapat untung besarnya tuh malah Cinanya ya, bukan Zimbabwe-nya. Yang dapat untung besar tuh malah jadi negara produsen baterainya, bukan produsen bahan mentahnya. Padahal kalau litiumnya nggak ada, itu negara-negara kayak Cina tadi juga nggak bisa apa-apa kan. Jadi ya berasa nggak adil lah ini buat Zimbabwe. Makanya akhirnya dibikinlah peraturan ini, peraturan larangan ekspor bahan mentah doang. Jadinya nantinya mau nggak mau Cina tuh harus membangun pabriknya di Zimbabwe. Biar yang diekspor dari Zimbabwe itu nantinya tuh udah berbentuk baterai, udah barang jadinya nih yang diekspor nih. Dan kalau ini bisa diberlakukan, diyakini ini bakal ngebikin Zimbabwe nggak cuma jadi negara penghasil litium, tapi juga jadi negara produsen baterai. Dengan tentunya sambil memperkerjakan warga lokal Zimbabwe juga ya. Dan ini kan kalau bener bisa begini, jadinya derajat negara beneran naik, terus angka pengangguran Zimbabwe juga jadi bisa ditekan kan. Dan dengan cara ini diyakini Zimbabwe bakal ningkatin keuntungan yang mereka dapat dari eksploitasi cadangan litium yang mereka punya. Jadi kalau sebelumnya untungnya mereka dapat dikit kan karena jualan litium mentahnya doang, nah nanti tuh mereka jadi jualan baterainya tuh, bentuknya udah baterai tuh. Nah itu cuannya bakal lebih banyak tuh, bakal lebih wah, wih, mantep juga ya. Apalagi kita tahu kan Zimbabwe itu negara dengan rate inflasi paling tinggi di dunia yang mencapai 283%, yang bikin mata uang mereka tuh jadi mata uang paling nggak berharga di dunia. Jadi ya masa abis litium mereka dieksploitasi begini, masa ekonomi mereka tetap nggak ada perbaikan? Jangan dong. Ini apa perlu kita bahas nih keadaan mata uang Zimbabwe yang nggak berharga ini? Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apakah lu setuju sama kebijakan ini atau lu ngerasa udah bener aja pabriknya di Cina? Karena kalau di Zimbabwe mungkin takut kualitasnya beda atau ada alasan lainnya mungkin. Yang mana nih kira-kira nih? Silahkan komen. Chinese companies Huayu Cobalt and Sinomine Resource Group own both the country's most important and resource-rich lithium mines. When we invest in the Chinese and allow them to come and do what Zimbabweans are capable of doing, we are building China, not Zimbabwe. Zimbabweans are saying
leave room for the Zimbabwean people where the Zimbabweans are able to mine and invest in the local economy. Oke, sekian perbincangan kali ini tentang kenapa negara-negara di dunia pada ngincer industri lithium Zimbabwe. Ya, ternyata ya itu ya, ada potensi lu nantinya menguasai market dunia nih kalau lu megang lithium di Zimbabwe nih. Ya, gue masih ngerasanya itu sih. Ini apa ya? Ini berbudi luhur tapi ada busuk-busuknya juga. Demi kebaikan bumi tapi ada pihak-pihak yang pengen memonopoli juga. Jadi bingung kan ini kan. Kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau nambahin nggak ada video, bisa tulis di komen. Kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.